Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudhistira Adi Nugraha dari Universitas Mercu Buana dari Fakultas Teknik Elektro dengan nomor NIM 41422110121. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Tugas besar 2. Dosen pembimbing Bapak Ahmad Jamil Dr. Andes MSI. Nabi adalah sosok-sosok pilihan yang memiliki ketabahan luar biasa, sehingga mampu mengendalikan hasrat duniawinya. Tapi mengapa Nabi Sulaiman alaihi wasallam justru memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kepadanya kerajaan tanpa tanding. Bahkan orang-orang setelahnya pun tak bisa menandinginya. Dinukil dari kitab Badai Zuhur karangan Imam Jalaluddin Al-Suyuti, Nabi Sulaiman memang berdoa memohon kepada Allah agar diberikan kerajaan tanpa tanding pada zamannya. Bahkan setelahnya doa ini diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Qala rabbighfirli wa habli mulkal la yang bagili ahadi min ba'di, yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Quran Surat Shad ayat 35. Kemudian Allah menjawab dan mengabulkan doanya Nabi Sulaiman dan memberikan. Itulah mengapa Nabi Sulaiman bukan hanya memiliki kerajaan yang besar dari timur hingga barat, tapi juga diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan bangsa jin. Karena itulah Nabi Muhammad SAW ketika menangkap jin dan berkeinginan untuk memperlihatkan kepada umatnya, mengurungkan niatnya karena malu dengan Nabi Sulaiman, sebab anugerah ini milik Nabi Sulaiman. Selain itu, Nabi Sulaiman juga dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menundukkan hewan, bisa berkomunikasi dengan mereka, juga anugerah menundukkan angin hingga bisa berpergian kemanapun dengan bantuan angin. Sebagian ulama pun sempat mempertanyakan bagaimana bisa dimiliki oleh seorang pun sesudahnya. Padahal keadaan para nabi itu adalah zuhud di dunia. Lalu dijawab, ketahuilah bahwa sesungguhnya Nabi Sulaiman itu tidak tahu hal tersebut. Maka dalam doanya Nabi Sulaiman mengawali dengan ucapan, memohon ampun ya Tuhanku, ampunilah aku. Kemudian beliau meminta kerajaan, kemudian beliau berkata, dengan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Imam Al-Fahdi menjelaskan, penyebab Nabi Sulaiman meminta dunia adalah karena malaikat Jibril alaihi wasallam mendatangi Nabi Sulaiman dan berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkanmu untuk mendatangi tempat ini dan ini, karena di sana ada seorang perempuan janda mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. Datanglah kepadanya tentang kebutuhan dunia dan semua yang engkau butuhkan, mulai dari makanan, membaca, dan lain-lain. Kemudian Allah berkata kepada malaikat Jibril, sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui bahwa aku adalah seorang hamba yang fakir dan tidak memiliki apa-apa dari dunia. Lalu untuk apa kerajaan sebesar itu? Wahab bin Munabbih menjelaskan, Nabi Sulaiman tidak meminta dunia untuk dirinya. Beliau meminta agar urusan dunia itu tunduk kepadanya sehingga beliau bisa memberikan petunjuk di antara manusia, berlaku adil terhadap orang-orang yang dizolimi, dan
bisa berbuat baik kepada fakir miskin. Karena sebenarnya dunia itu bagi orang-orang yang soleh, cuma di tangannya saja, bukan di dalam hatinya. Jika terbalik, maka dunia tersebut untuk hawa nafsunya. Nabi Sulaiman adalah sosok orang yang tawadu, merendah, suka duduk bersama fakir miskin, makan bersama mereka, ngobrol bersama mereka, seolah-olah beliau ini sebagian dari mereka. Beliau perutnya tidak pernah penuh dari roti gandum, tidak memakai pakaian kecuali memakai pakaian berbulu. Padahal kerajaan beliau sangat luas dan beliau tidak mau berinfak kecuali dari hasil pekerjaannya sendiri. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.